Bisa. Parhalado, ketua umum, ketua panitia, dua panitia. Panitia itu dulu. Penasehat, harus ketua panitia, harus ketua panitia penasehat. Penasehat, harus penasehat, baru panitia. Setiap Oh,
dan bona tahun kami melalui ibadah kami ini Tuhan. Semua ini hanya untuk memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkau yang kami tinggikan, karena hanya Engkau yang menjadi batu penjuru dalam kehidupan kami. Dan inilah kehadiran kami semua sektor-sektor yang ada di Bekasi Raya, agar kiranya Tuhan kesatuan hati kami, agar kiranya Tuhan kami senantiasa bersukacita melalui bona tahun ini. Memberkatilah Engkau ya Tuhan bagi panitia bona tahun ini yang sudah bekerja keras untuk bisa berlangsungnya acara ini dengan baik. Dan memberkatilah Engkau Tuhan bagi badan pengurus harian, agar kiranya juga Tuhan mereka senantiasa Engkau berikan kasih karunia, agar mereka senantiasa Tuhan giat dan kami tetap kokoh saling bersatu di dalam penguan Siregar Bekasi Raya ini Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dan kami juga memohon bagi Engkau Tuhan, biarlah melalui acara ini dari awal hingga akhirnya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, melalui bona tahun ini kami berdoa kepada-Mu, jika ada yang terbeban dalam kehidupan ekonomi daripada punguan kami Siregar yang ada di Bekasi Raya ini Tuhan, Engkau memulihkan kehidupan ekonomi daripada punguan Patogar ini Tuhan. Jika ada Tuhan yang terbeban kehidupan masalah pekerjaan daripada anak-anak Tuhan yang belum dapat Tuhan, Engkau berikan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan kemanapun mereka melangkah. Engkau berikanlah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan begitu juga jodoh bagi anak-anak Tuhan, bagi keluarga Siregar Engkau berikan jodoh yang sepadan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan dalam penguan kami ini, jika ada saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, baik juga Tuhan mereka sakit di rumah, baik juga Tuhan di rumah sakit oleh bilur-bilur-Mu yang sudah tercurah di kayu salib Golgota, menyembuhkan, memulihkan kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menyatakan dalam firman-Mu, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, segala sakit penyakit oleh kuasa darah-Mu lenyaplah itu. Kami percayakan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi-Mu Tuhan, biarlah anak-anak kami dari yang terkecil sampai Tuhan yang terbesar, baik itu yang sekolah TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi Tuhan, berkati mereka Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk menyekolahkan anak yang sudah Kau titipkan bagi kami Tuhan. Segala kebutuhan anak-anak kami Tuhan Engkau berikan bagi kami dengan pekerjaan yang ada bagi kami sebagai orang tua ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi-Mu ya Tuhan, biarlah bangsa dan negara ini atas pemeliharaan Tuhan. Banyak pergumulan permasalahan yang terjadi di dalam bangsa dan negara ini Tuhan, tetapi Engkau memberikan roh hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, agar mereka Tuhan takut akan Tuhan, agar mereka senantiasa Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan dengan penuh damai dan sejahtera dan kasih-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, memberkati juga bagi Inang Sarma sebagai pemimpin liturgi di ibadah kami hari ini. Berkati pelayanan Inang Sarma Boru Siregar, dimanapun hamba ini melayani Tuhan, biarlah nama Tuhan yang menjadi warta kasih yang diwartakan oleh hamba ini Tuhan. Begitu juga dengan keluarga, kiranya Engkau berkati, terlebih Tuhan Engkau memberikan kesehatan bagi keluarga Inang Sarma Boru Siregar yang memimpin acara kami di ibadah bona tahun ini juga Tuhan. Begitu juga buat Amang Pendeta kami Hasudungan Siregar yang akan mengabarkan kabar sukacita di tengah-tengah persekutuan kami. Berkati ya Tuhan pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan roh hikmat bagi hamba-Mu ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terpanggil dalam setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah senantiasa Engkau berikan kesehatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan begitu juga buat keluarganya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang sungguh sangat jauh dari sempurna. Hanya Engkau yang dapat menyempurnakan doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir bagi kami. Haleluya, amin.
Sabi kima puji-pujian tu dibata marite pujian trio agape. Penuh cobaan, selalu tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan
berkumpul bersama, beribadah bersama. Apa yang sudah kita rancangkan dari jauh-jauh hari, Tuhan berkemurahan untuk kita bisa wujudkan hari ini. Puji Tuhan untuk pemberitaan firman Allah seperti tema kita yang berkata bersatu dan bersehati untuk kemajuan bersama. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekarang dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Puji Tuhan. Panggilan saudara semua yang dikasihi Tuhan. Secara konteks Korintus ini Paulus berbicara kepada jemaat. Oleh karena ada skisma di antara jemaat, ada sedikit perselisihan. Dan kalau diterus-teruskan perselisihan itu bisa berdampak buruk kepada tujuan gereja dalam khususnya penginjilan. Supaya perselisihan itu tidak di-blow up oleh jemaat, dihentikan oleh surat daripada Paulus. Supaya apa? Supaya penginjilan yang menjadi target utama, tugas utama gereja bisa dilaksanakan dengan baik. Itu secara konteks pembicaraan firman Tuhan. Sekarang kita kontekskan dengan hubungan Patogar Sebekasi Raya. Bentuk kebersamaan kita seperti apa? Apa yang membuat kita bersatu di Bekasi Raya ini? Dan kita ingin menyamakan persepsi kita bersama. Patogar Bekasi Raya, maka tentu kalau saya bisa mengusulkan kebersamaan kita di sini diikat di bawah payung yang namanya Siregar. Amin. Siregar lah yang menyatukan kita di sini. Apakah dia kita nomor dongan tubuh atau kita nomor boru, nomor mere? Oleh karena Siregar ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu waktu dalam podcastnya Bapak Gubernur kita, ya, dia berkata begini, bahwa sampai akhir zaman, sampai kiamat, dia bilang orang Batak itu pasti ada. Dia mengatakan sampai akhir zaman. Tentu dia melihat kultur yang kita bangun terus. Kenapa dia bilang begitu? Karena peranan marga yang dimunculkan oleh nenek moyang kita. Dia ingin membandingkan antara suku ini dengan sukunya tentu yang dia miliki. Bahwa di Jawa Barat ini, dari nama-nama mereka yang dari dulu diwariskan leluhurnya sudah mulai berkurang, diganti sama nama-nama Timur Tengah. Itulah dasar dia berbicara kenapa sampai akhir zaman orang Batak ada. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seorang warga Pasundan ini bisa memprediksi jauh ke depan, dia berkata bahwa orang Batak sampai akhir zaman ada, maka pertanyaan kepada kita, apakah di situ juga include marga Siregar juga eksis sampai akhir zaman? Itulah tanggung jawab kita hari ini. Sehingga kebersamaan yang dimaksudkan untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita juga menyatukan, menyolidkan sehingga eksistensi Siregar ini juga sampai kepada akhir zaman. Amin. Kenapa saya berkata demikian? Karena adalah satu keniscayaan bahwa kita semua yang Sisilo, Dongoran, Silali, dan Siagian ini satu kali kelak mereka bisa mengeksklusifkan dirinya. Itu satu keniscayaan bahwa satu saat nanti Silo muncul sendirinya, satu saat Dongoran muncul sendirinya, Silali dan Siagian turut berpartisipasi, sehingga tidak ada yang menjaga tataring di muara sana lepas, sehingga tubuh tinggal Siregar hanya sebagai simbol tubuh di muara sana. Itu keniscayaan. Jadi bagaimana untuk
menyituasikan kondisi ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka firman Tuhan bilang dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 30 dibilang, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Siapa punya statement ini? Yohanes Pembaptis. Ketika ada laporan dari bawah, dari murid-murid Yohanes Pembaptis, Rabi, guru, bagaimana itu? Kenapa Yesus yang kau baptis itu kok sekarang lebih familiar? Kok dia yang lebih diidolakan? Kenapa dia yang lebih mendapat hati di tengah-tengah umat semuanya? Dan Yohanes bilang apa? Biar dia yang semakin besar. Artinya apa? Yohanes mengerti, menempatkan dirinya secara proporsional. Nah, kalau kita hari ini keturunannya Siregar menempatkan diri khususnya 4 anaknya itu secara proporsional, maka kita membuka ruang untuk Siregar eksis sampai akhir zaman. Amin. Jadi kebersamaan kita ini kita satukan dulu bahwa kita bersama-sama di dalam yang namanya Siregar ini. Jadi satu saat nanti kita tahu bahwa di Bekasi Raya ini khususnya kita tetap mengutamakan dia, mereduksi submarga kita yang silo ini, mereduksi submarga kita yang namanya Dongoran ini, mereduksi submarga kita yang namanya Sinali atau Siageri. Kita kedepankan Siregar. Maka seperti katakanlah perbuatannya Bapak Ain tadi, kalau dia bilang bangsa Batak pun bisa sampai akhir zaman, sampai kiamat, include di situ marga Siregar. Amin. Yang kedua, apa bentuk kebersamaan kita ini untuk majunya ini apa yang kita harapkan? Bayo Regar dari Sipirok bilang begini, sebaik-baiknya satu kumpulan, maka dia yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi anggota. Nah, kebaikan apa yang diharapkan? Satu organisasi yang baik tentunya, yang dikelola dengan baik, dia akan memberikan manfaat yang baik. Apa yang kita punya dengan hanya modal sekian ribu kas setiap bulan yang dikumpulkan, ya kan? Hanya sekian ribu. Mau diapakan nih sekian ribu? Kita hadapkan dengan negara yang ribuan triliun per tahun anggarannya. Tidak hamincon tuh hamincon. Ya, orang Bekasi bilang tidak apple to apple. Bagaimana membandingkan patokan dengan negara? Bahwa mungkin Ibu Bendahara mencatat sampai hari ini mungkin masih ada anggota yang 6 bulan munggah, arisan belum dibayar. Halo, ya. Kamu apa itu nami perbendahara pada aman di sudut keuangan, kan? Tidak ada yang menunggak kan? Tahun 2026 ini pastinya aman. Kalau nggak aman kita nggak bisa kumpul di sini. Haleluya, ya. Nah, jadi bagaimana ini menghadap-hadapkan bahwa negara kita yang kuat bagaimana dengan patogar? Ayat ini harus saya baca. Kita lihat Matius. Matius pasal yang ke-14 ayat 17 sampai 18, dia bilang begini. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Amaninang dan hina seluruhnya peparani Siregar, bahwa kita di sini berkumpul dan kita memulainya dengan ibadah kebaktian. Ini menegasikan siapa kita, bahwa kita bukan hanya sebatas di nadi kita ini darah Siregar yang mengalir, tetapi dengan kita ibadah mengawali bona tahun kita ini menghadap Tuhan, ini menegasikan bahwa patogar Bekasi Raya ini juga terintegrasi dengan gereja Tuhan, dengan tubuh Kristus, sehingga ketika kita diintegralkan dengan tubuh Kristus itu, maka secara langsung otomatis
Allah untuk dia peduli dengan kita, untuk dia mengerti dengan kita, untuk dia terlibat dengan kita, untuk dia mau menghadirkan dirinya. Sebagaimana 5.000 orang yang kita perhatikan, semua itu tubuh Kristus yang percaya kepada Kristus, dan Tuhan memiliki empati yang kuat. Dia tahu apa kebutuhannya, dia tahu apa keperluannya. Begitupun kita saat ini, bahwa di kumpulan Patogar kita semua anggota masih ada yang merhui-hui, bekerja keras, masih ada terus kita yang berjuang dalam ekonomi kita, finansial kita mungkin terbatas, tetapi Allah yang Maha Kuasa yang mau melibatkan dirinya, dia ingin hadir di tengah saudara dan saya di punggungan kita ini untuk memberi dampak yang besar, sehingga Siregar bukan hanya kita disatukan di payung, di Gorba atau di Jamu Bolon Siregar, tapi dia bermakna kalau Alkitab berkata garam dan terang. Kemajuan kita bersama dalam konteks ini, walaupun faktanya kita mungkin secara ekonomi lemah, dan puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di punggungan kami juga, ya, ada satu Bayu Regar Putra Dolok Pinapan, Perputra Dolok Pinapan. Hampir sering dia menyampaikan dia punya pergumulan hidupnya di grup, dengan baju dinasnya yang sedikit sobek-sobek dia bikin. Di belakangnya ada tabung gas 3 kilo rame, dia foto. Apa dia bikin tulisannya? Persibora Sataka Dot Parsisira. Ini deh perbulan deh. Persibora Sataka Dot Parsisira. Apalagi kalau dia tambah caption di bawahnya, demi kau dan si buah hati. Tambah bolong cinta ini baru tak bolu Putra Dolok Pinapan. Ya, demi kau dan si buah hati. Artinya saya ingin menggambarkan kepada kita bahwa secara ekonomi kita berjuang dengan perjuangan yang luar biasa, dan bagaimana kita menargetkan, membuat satu ekspektasi yang tinggi dengan eksistensi Marga Siregar, punggungan Patogar sebuah kasih raya yang ingin kita berdampak baik. Nah, firman Allah tadi katakan, seterbatas apapun keuangan yang ditiup oleh bendahara kita, seterbatas apapun itu, kita tahu bagaimana caranya mengelolanya. Bagaimana yang kecil ini, kalau kita hadap-hadapkan dengan 5 roti 2 ikan, mana yang lebih besar nilainya? Nominal mana yang lebih besar? Apakah 5 roti 2 ikan, atau sekarang posisi kas yang ditiup itu benar? Saya percaya posisi kas kita jauh lebih tinggi daripada hanya 5 roti. Itu 5 ketul roti, bukan 5 pabrik roti, 5 ketul roti. Dan mungkin seperti di setiap sore atau setiap pagi di rumah kita, di perumahan kita, lewat itu roti anget, ya kan, 5 ketul roti itu yang dimiliki, modal yang terbatas, tapi kepada siapa dia diberikan, kepada siapa modal yang terbatas itu diarahkan. Murid-murid itu berkata, hanya ini Tuhan. Nah, begitu pun kita, kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman yang kami yakini, bahkan hakul yakini akan firman ini. Kami sampaikan kepada saudara dan kepada kita sekalian hari ini, khususnya kepada para pengurus, nilai yang terbatas, modal yang terbatas kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta, yang membentangkan langit dari ujung ke ujung, melantakkan dasar-dasar bumi, yang darinya negara kita itu kaya sehingga bisa ribuan triliun mengelola anggaran untuk rakyatnya. Itu semua bersumber dari Allah yang Maha Kuasa, yang hari ini dia bertanya, apa yang kau punya? Yang hari ini bertanya, apa yang kau miliki? Nah, kita semua punggungan Patogar ini ingin memiliki satu punggungan yang berdampak, yang membawa kemaslahatan, yang membawa kebaikan bagi punggungan kita. Maka keterbatasan yang kita punya, kita bawa kepada Yesus. Kita bawa modal yang kecil itu, kita berikan kepada Yesus. Maka 5.000 orang kenyang, masih ada sisa. Maka finansial kita yang terbatas itu pun
ketika kita berikan kepada dia, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Program-program kita akan berjalan dengan baik. Amin, Ketua. Tahun 87 atau 88, Sumatera Utara akan dipimpin senior kita, ya, Raja Inal Siregar. Pada Orde Baru kan semua tersentralisasi dari pusat, anggaran terbatas. Tapi dia Marga Siregar ini ingin meninggalkan legasi yang baik. Dengan keterbatasan yang dia punya, APBD yang dia punya, dia ingin maksimal berkarya. Itu Siregar. Kecil modal, tapi dia ingin meraih semuanya. Apa yang dia munculkan? Dia munculkan ide Martabe, Marsipature, Hutanabe. Gagasan itu mahal ini. Jadi dengan keterbatasan anggaran, dengan program ini, dia bisa mungkin tidak 100% hasilnya, tetapi paling tidak berdampak. Dengan modal yang kecil, dia punya ide. Toh ide itu muncul dari mana? Kalau kita telusuri, bagaimana konsep Martabe itu bisa muncul? Bersifat Hutanabe, menurut pengakuan dia itu pun intisari dari nilai-nilai natuat, intisari dari Natul, intisari dari falsafah Batak. Sebelum kekristenan muncul, sebelum Alkitab diterima, sebelum Alkitab ada pada nenek moyang kita, bahkan mereka yang tidak mengenal Yesus memiliki nilai yang luhur, yang tinggi, yang berpikir bagaimana dia bisa berpartisipasi aktif untuk kemaslahatan peparannya, untuk kemaslahatan generasinya. Apalagi kita sekarang yang sudah bersentuhan dengan iman Kristen, dengan Injil yang maha kuasa. Roma 1 bilang Injil itu adalah kekuatan Allah, dan kekuatan itu yang kami sampaikan hari ini sebagai hamba Tuhan untuk kita renungkan bersama, supaya Siregar ini berdampak baik di tengah-tengah hubungan, paling tidak se-Bekasi Raya. Haleluya. Yang terakhir, saya tidak lama-lama, ya. Yang terakhir, ketiga berada, peranan pemimpin di sini penting. Ketika di sektor Cibitung beberapa waktu yang lalu, arisan BPH di sektor Cibitung, oleh karena itu semua pimpinan, saya khotbah tentang kepemimpinan. Itu hanya sebagai khotbah kontekstual namanya. Artinya konteksnya pemimpin-pemimpinnya begitulah khotbahnya. Saya tidak tahu, rupanya sudah ada penjaringan bakal calon, bahwa sudah hubungan kita sedang ada suksesi kepemimpinan. Di sini saya bicara, tapi Pak Ketua kita tidak hadir. Sedikit saja saya ulang, nggak usah banyak-banyak, nanti 2 jam. Sedikit saja saya ulang, ya. Bahwa pemimpin itu, kalau budaya kita bilang begini, apa istilahnya itu, perbahul-bahul, nabulu, par tataring nasurabitok, persakalan, nah itulah dia, ya. Prinsipnya bahwa pemimpin itu harus orang yang mumpuni. Pemimpin itu harus memiliki kapasitas. Pemimpin itu harus memiliki kualifikasi yang benar. Enggak harus kita menyortir semua hubungan di Siregar. Siapa yang memiliki tingkat akademis atau gelar akademis yang paling tinggi, maka dia yang kita dudukkan di pemimpin. Bukan begitu prinsip. Tetapi qualified dia harus, bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan tentu. Ya, budaya kita saja memunculkan ide seperti itu. Karena pemimpin, makanya saya waktu di Patogar sektor Cibitung ada woro-woro gitulah, ya, ada gokon-gokon. Siapa yang kita mau calonkan pemimpin ini? Makanya tadi saya tidak calonkan Putra Dolok Pinaman itu, ya, karena untuk memimpin Bekasi Raya. Tataringnya masih minto-minto barangkali menjadikannya.
Karena dia harus memiliki kualitas. Tetapi intinya bahwa Yesus sebagai pemimpin itulah pemimpin yang ideal. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Nah, saat ini dia gembala yang baik. Ayat terakhir yang akan saya baca hari ini, dia memberi komando kepada kita khususnya bagi pemimpin apa yang harus dilakukan. Matius 11 Matius pasal 11 ayat 29, dia bilang begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah padaku." Jadi untuk sebagai pemimpin itu yang ideal bagi kita sebagai pemimpin adalah Yesus yang mengatakan dia gembala yang baik. Bagaimana kalau kita runut kehidupannya? Seorang pemimpin itu dia harus berhadapan dengan semua gejolak, dia harus menghadapi semua problematika yang terjadi dalam organisasi yang dia pimpin, dan dia harus meneduhkan semuanya. Kualitas daripada Yesus tentu kita tidak usah ragukan. Nah, sekarang yang penting dilakukan Bapak Ketua kita adalah bagaimana ia sebagai pemimpin memotret seperti apa Yesus, leadership yang diajarkan oleh Yesus seperti apa, kepemimpinan yang diajarkan Yesus seperti apa. Dan karena Yesus berkata, belajarlah padaku, belajar, maka untuk organisasi Patogar ini kita bisa mencapai ekspektasi yang tinggi. Kita harus menempatkan seorang pemimpin yang dia obey dengan apa yang Yesus ajarkan, dengan apa yang Yesus terapkan, sehingga dengan kemampuan itu Yesus bilang gembala yang baik, maka Patogar di Bekasi Raya dipimpin oleh seorang sosok yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin yang baik dia harus bisa mengelaborasi. Dia harus bisa melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh anggotanya. Maka kita semua pun yang memiliki kompetensi, yang memiliki talenta, kalau kita mau memajukan kumpulan ini, kita harus mengambil semua peran kita di sana. Nggak melulu semua ditumpahkan kepada pemimpin, tapi apa yang kita punya, kapasitas apa yang kita miliki, talenta apa yang kita miliki, mari kita semua bersinergi, sehingga ketika lokomotif pemimpin ini berjalan, semua gerbong yang di belakangnya itu turut bergerak aktif, sehingga punguan Patogar Bekasi Raya menjadi punguan yang menjadi garam dan terang dunia. Bahwa kami hamba-hamba Tuhan pun memastikan kehadiran kami untuk terus memberi pendampingan, sehingga apa yang disampaikan Bapak Ain tadi sampai kiamat, tidak sampai kiamat, tapi sampai apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Aku melihat semua bangsa, semua suku bangsa berdiri di hadapan anak domba Allah. Dari suku Batak ada di sana, include suku Siam, marga Siregar hadir di situ. Dan inilah kapasitas kami, hamba-hamba Tuhan, memberi pendampingan firman Allah, sehingga Siregar tidak hanya mentok sampai kiamat, tapi sampai di surga yang pada sana, marga Siregar tetap hadir. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sampaikan firman Allah sampai di sini. Saya kembalikan kepada Inang Pendeta. Mari kita berdoa sebentar. Bapak surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dalam menghadapi tong pasal kami berapa undangan kami, keluarga besar Patogar Jaya. Melihat orang semua yang Tuhan memberkati. Menurut tahu di baik.